Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dewi. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul MPR dan DPR Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila. Di sini saya akan membahas mengenai yang pertama, demokrasi sebagai ideologi dan sistem politik, dan yang kedua, demokrasi Pancasila, dan yang ketiga ada MPR dan DPR Wahana Demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi sebagai ideologi dan sistem politik. Demokrasi sebagai ideologi masih terbatas pada hak daripada tiap individu. Belum sampai kepada cara apa yang harus ditempuh untuk dapat melaksanakan keyakinan yang diperjuangkan. Dan politik pada hakikatnya adalah seni mencari kemungkinan-kemungkinan terbaik. Demokrasi sebagai sistem politik adalah mekanisme untuk melaksanakan gagasan-gagasan tercantum guna menjamin pemerintah dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kehendak yang diperintah. Yang kedua, demokrasi Pancasila. A. Demokrasi Pancasila sebagai filsafat. Filsafat Pancasila merupakan 5 sila yang utuh, tidak terpisah-pisahkan dalam satu kesatuan, yang pada hakikatnya berakar pada pandangan yang mengakui hakikat manusia sebagai makhluk yang eksistensinya adalah sama dengan cinta kasih. B. Demokrasi Pancasila sebagai ideologi. Dalam pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari 4 alinea, pada dasarnya memuat cita-cita Pancasila, baik pandangannya tentang manusia dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, maupun cita-citanya menyusun negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Demikian ideologi yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Ia meliputi kemerdekaan, keadilan, kesejahteraan, kesatuan, dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Demokrasi Pancasila sebagai sistem politik. Pancasila sebagai sistem politik menuntut terjaminnya yang pertama, prinsip ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, persatuan Indonesia, yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia adalah sistem kerukunan antar sesama manusia untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Yang ketiga, MPR DPR Wahana Demokrasi Pancasila. Yang pertama, landasan ideal konstitusional. Landasan konstitusionalnya dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 2 UUD 45 yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, komposisi MPR dan DPR mengenai susunan keanggotaan telah ditentukan dalam UUD pasal 2 ayat 1 mengenai susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. UUD 45 menentukan bahwa MPR terdiri dari anggota-anggota DPR, wakil-wakil daerah, wakil-wakil golongan. Adapun susunan keanggotaan DPR ditentukan dalam pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. Yang ketiga, fungsi dan wewenang. Baik ditinjau dari segi ideal atau konstitusional, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat pada hakikatnya berfungsi sebagai pengemban kedaulatan rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai wewenang antara lain menetapkan garis-garis besar haluan negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta menetapkan UUD. Dewan Perwakilan Rakyat berwenang bersama-sama dengan pemerintah membentuk undang-undang dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara seperti ditentukan dalam pasal 23 UUD 45. Di samping itu, badan itu masih mempunyai hak mengajukan pertanyaan, angket, usul, pernyataan, pendapat, dan berbagai lagi. Yang keempat, tata permainan. Dalam tata permainan demokrasi Pancasila sebenarnya tidak dikenal dengan sistem parlementer yang mengandung segi-segi a priori oposisi yang ada argumentasi dalam mengemukakan konsepsi dengan cara konsultasi